Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Baitul Mukmin yang dimuliakan oleh Allah. Berbahagia sekali di subuh kali ini kita bisa melanjutkan kembali hadirin di antara bahasan tafsir Asmaul Husna. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah menuntaskan memahami makna As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Nah, di pagi hari ini hadirin, kita akan lebih mengenal Allah, dua sifat yang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu selalu dibarengkan hadirin. Ini nanti apa hikmahnya? Dua sifat ini oleh Allah baik di dalam Al-Quran itu selalu dibarengkan. Berbeda dengan sifat-sifat yang lain yang biasanya itu terpisah dengan sifat-sifat yang lain. Tapi untuk Al-Qabid, Al-Basit, Dialah Allah yang Maha menggenggam, Allah yang Maha meluaskan. Ini dalam ayat-ayat Al-Quran hadirin sering dibarengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, secara tidak sadar hadirin, kehidupan kita itu seluruh urusannya ada zat yang mengatur dan meluaskannya. Allah yang meluaskan rezeki kita ketika kita hidup. Allah yang meluaskan urusan-urusan kita. Allah yang meluaskan hidayah kita. Atau sebaliknya, Allah yang sangat berkehendak sekali, Allah menyempitkan rezeki si fulan. Allah menyempitkan urusan si fulan. Hadir. Allah yang menggenggam seluruh urusan-urusan manusia. Inilah makna Al-Qabid Al-Basit, dialah Allah yang menggenggam dan meluaskan jiwa manusia. Di dalam Al-Quran, di antaranya, Bapak Ibu semua, Allah sebutkan Al-Qabid dan Al-Basit di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-245. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adh'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipatan ganda yang banyak. Dan Allah Maha menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Hadirin ikhwati iman, ini perhatikan kalimat siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan, hadirin, hati-hati jangan memahami ayat ini sebagai hadirin teks hakiki, apa adanya. Ini bentuk majazi hadirin. Ini kita akan merasakan betapa tingginya bahasa Al-Quran, apa yang dimaksud dengan siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Apa maknanya? Kalau kita fahami ayat ini sebagai hakikinya, hadirin Bapak Ibu semua, ini saya mau tanya, biasanya kalau orang meminjam kepada orang lain, dia itu butuh atau tidak butuh, Pak? Biasanya butuh. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, hati-hati seolah-olah menganggap bahwa Allah itu butuh kepada kita. Demi Allah hadirin, Allah itu tidak butuh sama sekali salat kita, sedekah kita, saum kita, haji kita. Allah tidak butuh sama sekali terhadap hadirin, terhadap kita semua. Maka dalam hal ini jangan fahami hakiki. Yang kedua, biasanya Bapak Ibu semua, orang meminjam maka dia mesti mengembalikan dengan hal yang setara. Misalkan dia pinjam 1 juta, Pak, maka dia akan mengembalikan 1 juta rupiah sebagaimana kewajibannya dia mengembalikan itu. Tapi hadirin Bapak Ibu semua, orang bersedekah
siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Orang misalnya bersedekah 1 juta, hadirin Bapak Ibu semua. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu semua, Allah membalas kebaikan kita ketika kita bersedekah 1 juta, kemudian Allah berapa balas kebaikan kita, hadirin? Bisa 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipatnya. Kan kata Nabi, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu bi asyri amsalha. Setiap amal anak cucu Adam itu dilipat gandakan dan sampai 10 sampai 700 kali lipatnya. Bapak Ibu semua bersedekah 1 juta, seolah-olah kita itu sedang berinvestasi menyimpan kekayaan kita minimal 700 juta rupiah. Itu pun hitungan manusia, Bang. Andaikan 700 itu hitungan berkali-kali lipat, tentu tidak akan terbayang seperti apa banyaknya kekayaan yang Allah akan berikan kepada setiap orang yang bersedekah, berbuat baik ketika di dunia. Maka tidak pantas ayat ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, itu difahami hakikinya. Yang ketiga, hadirin Bapak Ibu semua, ini kata Imam Ar-Razi, jangan kita memahami ayat ini siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Saya mau tanya hadirin Bapak Ibu semua, kita bersedekah, harta yang kita miliki hakikinya milik kita atau milik Allah, Pak? Milik Allah. Kita hari ini bisa bersujud, tangan kita bisa bertakbir. Jasad ini hakikinya milik kita atau milik Allah, Pak? Milik Allah. Maka tidak pantas. Biasanya orang meminjamkan sesuatu itu adalah dengan sesuatu yang dimilikinya. Sedangkan kita memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita tahu jasad ini milik Allah, harta ini milik Allah, nafas ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas ayat ini, hadirin Bapak Ibu semua, difahami dengan makna apa adanya, hakikinya. Nah, makanya kata para ulama, apa maksudnya Allah menyampaikan siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik? Hadirin Bapak Ibu semua, saya mau tanya, kalau seorang meminjam sesuatu, dia wajib mengembalikannya tidak, Pak? Wajib. Kenapa Allah mengungkapkan seperti ayat seperti ini? Bukan berarti Allah itu butuh, tapi Allah ingin meyakinkan kepada kita, seolah-olah hadirin, sedekah kita, kebaikan kita, ibadah kita, itu seolah-olah diperlakukan seperti pinjaman yang Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk membalas setiap pinjaman itu. Itu maknanya. Ini maknanya difahami majazi. Ini tingginya bahasa Al-Quran, hadirin. Ya, Allah ingin mengungkapkan, Bapak Ibu semua, sekecil apapun kebaikan kita yang diberikan kepada Allah, sesederhana apapun kebaikan kita yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan membalasnya seperti halnya diperlakukan seperti pinjaman. Allah pasti membalasnya, bahkan dengan balasan yang berlipat ganda. Kenapa hadir? Wallahu yakbidu wa yabsut. Karena Allah yang maha menggenggam dan Allah yang maha meluaskan. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, ayat ini sebenarnya asbabun nuzulnya berbicara tentang seorang sahabat mulia, hadirin, namanya Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Nah, ini dikisahkan di dalam hadis riwayat Ahmad. Ini hadis yang agak panjang, saya kisahkan secara sederhananya saja, hadirin. Satu waktu, Bapak Ibu semua, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Dia lapor, Pak, tentang tetangganya. Ya Rasulullah, tetangga saya punya pohon kurma. Pohon kurmanya sampai ke tanah saya, ke rumah saya. Kata seorang laki-laki ini, hadirin, Bapak Ibu semua. Ini bahasa Sunda nama nyangeyeng, naon bahasa Indonesia. Jadi pohon kurmanya itu sampai ke rumahnya. Jadi dia serba salah. Mau diambil takut gak ridho. Kalau gak diambil tapi kabita, Pak. Akhirnya dia minta kepada Rasul. Ya Rasulullah, tolonglah, mintalah kepada si fulan, tetanggaku itu, ya Rasulullah, agar dia menghadiahkan pohon kurma itu kepada saya. Kata laki-laki itu. Ya akhirnya hadirin, Nabi SAW ya ngobrol lah dengan orang itu, pemilik pohon kurma itu. Akhirnya disampaikan,
Wahai saudaraku si fulan tuh minta pohon kurma kamu, kata Nabi SAW. Ternyata orang yang punya pohon kurma itu tidak mau memberikan pohon kurma itu kepada tetangganya itu, Pak. Dia gak mau memberikan. Ya Nabi pun tidak bisa memaksa, itu haknya hadirin. Tapi tidak bisa memaksa. Nah kebetulan Abu Dahdah radhiyallahu an, seorang sahabat mulia, beliau mendengar percakapan itu. Percakapan antara Rasulullah dengan pemilik pohon kurma itu, hadirin. Akhirnya Abu Dahdah keesokan harinya mendatangi orang yang punya pohon kurma itu. Abu Dahdah kemudian menawari, hadirin. Saya kemarin mendengar kamu sedang diskusi dengan Nabi SAW. Kata Abu Dahdah, mau tidak kalau seperti ini? Aku beli pohon kurma itu dengan aku tukar, kata Abu Dahdah. Aku tukar pohon kurma yang engkau miliki dengan kebun kurma yang aku miliki. Kata Abu Dahdah, Pak. Bapak Ibu semua, kalau ibu bapak semua punya pohon kurma, kemudian ada yang menawari dengan tanah pohon yang sama dan lebih luas, kira-kira mau tidak, Pak? Mau. Mana orang yang gak mau? Ayo orang itu ya senang, ya deal langsung. Dia senang akhirnya. Akhirnya ditukarlah. Akhirnya pohon kurma itu menjadi milik Abu Dahdah radhiyallahu anhu, hadirin. Abu Dahdah kemudian segera kepada bertemu dengan Nabi SAW. Kata Abu Dahdah, ya Rasulullah, pohon itu aku sudah beli. Harus apakan aku pohon ini? Kata Nabi, oh kalau begitu cepat hadiahkan kepada si fulan yang menginginkan pohon itu. Akhirnya Abu Dahdah pergi, hadirin, ke si fulan yang pernah datang kepada Nabi yang menginginkan pohon itu. Kemudian Abu Dahdah menghadiahkan pohon kurma itu kepada si fulan. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, ini kesolihannya Abu Dahdah radhiyallahu an, ingin memberikan hadiah kepada tetangganya, Pak. Dia tukar kebun kurma yang ia miliki, dia rela kehilangan kebun kurma itu hanya ditukar dengan satu pohon, kemudian satu pohon itu pun kemudian dihadiahkan kepada saudaranya. Hadirin, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipatan ganda yang banyak. Makanya kemudian Nabi SAW di hadis ini Nabi mengatakan, kam min adakin rahin li Abi Dahdah fil jannah. Nabi mengulang-ulang perkataan ini. Betapa banyaknya nanti pohon kurma yang Allah siapkan untuk Abu Dahdah di dalam surga. Karena kebaikannya, Pak. Lihat hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ibadah kita tentu bukan semata-mata sholat berjamaah, hadirin, membaca Al-Quran. Meskipun itu pun sangat mulia sekali. Tapi Abu Dahdah karena kemuliaannya kepada tetangganya, Pak, memberi hadiah itu. Abu Dahdah dijanjikan pohon-pohon kurma di dalam surga oleh Nabi SAW. Bahkan ayat ini turun berkaitan dengan Abu Dahdah, kesolihannya Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Nah, akhirnya hadirin Bapak Ibu semua, Abu Dahdah cerita kepada istrinya, Pak. Abu Dahdah cerita, wahai istriku, kebun kurma kita sudah kita jual. Kata Abu Dahdah, kita tukar dengan satu pohon kurma. Ibu-ibu kalau punya tanah luas, kemudian bapak pulang menyampaikan tanah itu kita sudah tukar dengan satu pohon saja. Kira-kira respon ibu seperti apa, Bu? Kira-kira seperti apa? Insya Allah di sini soleh-soleh semua, Pak. Tapi kan gak sedikit, mungkin justru malah menggerutu. Itu gelo sih bapak kan. Apa kata istrinya Abu Dahdah, Pak? Istrinya Abu Dahdah kemudian mengatakan, ribhul bai. Kata istrinya ketika mendengarkan kebun kurmanya itu ditukar dengan satu pohon kurma, kemudian satu pohon kurma itu dihadiahkan kepada seseorang, istrinya mengatakan, perniagaan yang sangat menguntungkan wahai suamiku. Lihat, Pak. Perniagaan yang sangat menguntungkan. Hadirin Bapak Ibu semua yang oleh Allah, Abu Dahdah, Pak, dengan istrinya begitu mudah untuk mensedekahkan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kenapa? Karena Abu Dahdah mengenal Allah. Allahu yaqbidu wa yabsut. Allah lah yang menggenggam harta kita, Allah yang meluaskan harta kita. Hadirin. Karena Abu Dahdah yakin, Pak, harta yang kita miliki demi Allah, bukan milik kita. Yang semuanya akan kembali kepada Allah. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah? Orang yang beriman yakin Allah akan membalas.
dengan balasan yang berlipat ganda. Makanya begitu ringan sekali dunia ini di hadapan Abu Dahdah bersama istrinya radhiyallahu anhum. Nah, hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Tapi dalam ayat ini Allah memberikan catatan qardon hasana dengan pinjaman yang baik. Hadirin. Apa yang dimaksud dengan pinjaman yang baik itu? Pertama, halalan khalisan la yakhtalitu bihil haram. Sedekah yang dikeluarkan, kebaikan yang dikeluarkan itu harus bersumber dari harta yang halal. Kemudian dia tulus, bersih, ikhlas, ya. Tidak disertai dengan harta yang haram. Makanya sampai kapanpun hadirin, sedekah yang itu berasal dari harta yang haram, yang tidak baik, hadirin Bapak Ibu semua, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang viral, dia senang mendermakan hartanya, berbuat baik, ternyata hartanya hasil judi. Ternyata hartanya berasal dari harta yang tidak baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib-thayyib saja. Allah itu maha indah dan Allah tidak akan menerima sesuatu amal kecuali amal itu indah. Hadir. Yang kedua, makna qardon hasana, pinjaman yang baik itu, kalau kata Imam Ar-Razi, an la yutba'a dzalikal infaq manna wala adza. Hadirin Bapak Ibu semua, kalau kita bersedekah tidak boleh sedikit pun kita mengungkit-ungkit kebaikan kita. Hadirin. Atau merendahkan orang yang diberi oleh kita. Itu gak boleh. Kita mengatakan misalnya ibu-ibu memberi kepada si fulan, kemudian tiap minggu Pak diingat-ingat. Cuy kan kemarin udah saya kasih seminggu yang lalu, bulan yang lalu, bilang lagi Pak, bulan depan, mingguan lagi. Maka itu menggugurkan pahala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak boleh kita merendahkan orang yang diberi. Kita memberi kepada orang lain kemudian dengan adab yang kurang baik, hadirin. Ya, dengan melemparkan pemberian itu atau dengan bahasa yang tidak baik. Kamu kan gak mampu beli yang seperti ini, Pak. Pemberian itu tidak akan sedikit pun hadirin menjadi nilai kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dibarengi dengan manna wala adza. Senang diungkit-ungkit kebaikan itu dan wala adza. Itu yang dimaksud dengan qardon hasanah. Pinjaman yang baik itu halal, ya, tidak disertai dengan yang haram. Kemudian tidak mengungkit-ungkit kebaikan itu dan tidak merendahkan orang yang diberi oleh kita. Dan yang terakhir, ini kata Imam Ar-Razi, hadirin, makna qardon hasanah itu ialah kita mensedekahkan, melakukan kebaikan apapun itu berniat at-taqarrubu ilallahi azza wa jalla. Niat ingin mendekat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Nah ini kata Imam Ar-Razi, kenapa ayat itu, ini ada satu kaidah hadirin. Kalau dalam Al-Quran Allah tutup dengan nama dan sifat Allah, itu pasti ada kaitannya dengan konteks ayatnya. Nah makanya kata Imam Ar-Razi, kenapa Allah tutup kisah Abu Dahdah itu dengan sifatnya Allah yang maha menggenggam, dengan Allah yang maha meluaskan. Nah kata beliau, annal insan idza alima annal qabda wal basta billah. Seorang hamba itu kalau dia mengenal Allah, Allah yang menggenggam dan meluaskan, hadirin, rezeki seorang hamba, in qata'a nadharahu an mali dunya, maka akan terputus pandangannya, kecintaannya kepada harta dunia. Karena tahu sekali mengenal Allah, Allah yang meluaskan rezeki kita, meluaskan harta kita, maka akan terputus kecintaannya kepada dunia. Karena tahu sekali Allah yang menggenggam dan meluaskan harta itu. Nah makanya ditutup kenapa dengan dua sifat itu. Nah Bapak Ibu semuanya oleh Allah, apa faidah kita memahami makna al-qabid dan al-basit ini? Nih, yang pertama hadirin Bapak Ibu semua, Allah yang menyempitkan dan meluaskan rezeki kepada hamba yang ia kehendaki dengan penuh hikmah sekali. Di dalam Al-Quran hadirin, kata al-qabid dan al-basit itu selalu dibarengkan Pak, termasuk di dalam hadis. Ini contoh misalnya di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, innallaha huwal musa'irul al-qabid al-basit. Dibarengkan al-qabid dan al-basit. Ketika seorang sahabat lapor hadirin kepada Nabi, ya Rasulullah, harga-harga ini telah mahal, harga-harga telah melambung tinggi, kata para sahabat Pak. Nabi kemudian mengatakan, ingatlah Allah yang menetapkan harga itu. Lihat Pak,
Nabi bukan sama menggerutu, tapi Nabi menyadarkan kepada para sahabat, nih ibu-ibu, kalau satu waktu datang ke warung bu, harga semakin mahal. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, dekatkan diri kita kepada Allah terlebih dahulu, sehingga ridho Pak dengan harga itu. Nah kemudian Nabi mengatakan Allah yang menetapkan harga itu, Allah yang menggenggam harta, Allah yang meluaskan harta, Ar-Razzaq, Allah yang menjamin rizki. Innila arju an alqallah wa laisa ahadun minkum yutalibuni bimadzulamah. Aku sangat berharap nanti kalau aku bertemu dengan Allah, kata Nabi SAW, tidak ada satu orang pun yang dituntut karena kezalimannya. Maksudnya siapa saja yang melambungkan harga tinggi, memainkan harga, jangankan hadir, nanti di akhirat dia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang menghendaki itu. Ada orang, Pak, dia menghendaki harga supaya naik karena dia supaya mendapatkan untung. Tapi andaikan itu tanpa izin Allah, itu tidak akan mungkin. Karena ada izin Allah, Allah yang mengizinkan itu, hadirin. Tapi nanti di hari kiamat orang yang mempermainkan harga itu dan merugikan orang lain, hadirin, ya, akhirnya maka dia nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Nah, kata Al-Qabid dan Al-Basit itu selalu dibarengkan. Apa hikmahnya? Ini kata para ulama, hadirin Bapak Ibu semua, agar kita ini tersadar, hadirin Bapak Ibu semua, andaikan di dunia ini dijadikan oleh Allah semua orang kaya, Pak, sangat mampu sekali Allah. Sangat mampu sekali. Atau sebaliknya, Pak, semua orang yang ada di dunia ini dijadikan miskin oleh Allah, sangat mampu sekali Allah. Tapi lihat, Allahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang meluaskan dan Allah yang menggenggam harta. Allah yang meluaskan dan Allah yang menyempitkan. Ada kehendak hikmah yang agung. Kenapa si fulan kaya? Kenapa si fulan miskin? Kenapa si fulan kaya? Kenapa si fulan miskin, hadirin? Kata hadirin, Al-Quran berbicara sendiri. Andaikan semua makhluk itu dijadikan kaya oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya, lumrahnya, hadirin, tabiat manusia itu semakin banyak hartanya, semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh kepada Allah, Pak? Tabiatnya, biasanya manusia itu semakin jauh. Orang, hadirin, semakin banyak hartanya, biasanya semakin semangat beribadah, semakin malas beribadah, hadirin. Biasanya semakin malas. Orang, hadirin Bapak Ibu semua, dia semakin dekat kepada Allah itu biasanya ketika sehat, ketika sakit. Ketika sakit, Pak. Hadirin Bapak Ibu semua, Allah luaskan kekayaan itu mudah sekali. Tapi lihat kata Allah di dalam surat Asy-Syura, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Kalaulah Allah melapangkan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya, kalau Allah jadikan kaya semuanya, hadirin, labaghaw fil ard, maka manusia itu biasanya melampaui batas, hadirin. Biasanya seperti itu. Walaki yunazzilu biqadari ma yasha, akan tetapi Allah tetapkan dengan kadar-kadar kehendak Allah itu sendiri, hadirin. Orang kaya melihat orang miskin, akhirnya dia pun iba simpati. Ada orang yang kemudian diberikan kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia tersadar. Atau sebaliknya, kalau semua orang itu dijadikan miskin semua, sangat mampu sekali, hadirin, Allah itu. Tapi hadirin, Allah tidak menghendaki itu. Kalau semua miskin, maka hidup ini akan terasa sempit, hadirin, terasa sengsara, maka bisa jadi binasa manusia itu. Maka Allah tidak menghendaki itu. Dan biasanya Allah jadikan si fulan itu kekurangan, dapat ujian, musibah itu karena kehendak Allah. Allah menginginkan si fulan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi, hadirin, biasanya orang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu justru ketika kekurangan, ketika rugi, ketika sulit, hadirin, baru kemudian banyak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada hikmah ilahiyah, Allah menentukan kehendak Allah, Pak. Si fulan diberikan, dilapangkan, si fulan disempitkan, si fulan dilapangkan, si fulan disempitkan. Makanya demi Allah, Bapak Ibu semua, kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena banyak dan sedikitnya harta kita. Makanya dalam Al-Qur'an kan harta itu disebutkan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu zina,
hiasan. Kata para ulama, kenapa Allah menyebutkan harta itu sebagai hiasan? Namanya hiasan, itu bukan hakikinya. Ada masjid, dihias lampunya bagus. Ada kubahnya bagus, catnya bagus. Tapi kira-kira hadirin, lampu itu masjidnya bukan Pak? Bukan. Kubah itu masjidnya bukan? Bukan. Di zaman Nabi kok masjid gak ada kubahnya hadirin? Hanya hiasan saja. Hiasan itu bukan jadi hadirin. Apa isyaratnya? Kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Quran harta dan anak-anak itu hiasan? Kata para ulama, Allah ingin menyampaikan kepada kita, demi Allah, sebanyak apapun harta kita, sebanyak apapun anak kita, tidak sedikit pun menambah kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit pun, Pak. Tidak sedikit pun mendapatkan kemuliaan. Makanya kata para ulama yang disebutkan zina, hiasan saja. Hiasan itu tempelan saja. Harta itu sebagai tempelan saja. Allah tidak menyebutkan qayyimah. Harta dan anak-anak sebagai nilai, enggak, bukan nilai, tapi hanya sebatas hiasan saja di dunia. Hadirin, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, itulah kehendak ilahi kenapa Allah meluaskan rezekinya dan Allah menyempitkan rezekinya. Yang kedua, di antara makna al-qabid dan al-basit itu, Allah yang meluaskan hidayah untuk kita, hati kita. Bapak Ibu semua hari ini ya bisa sholat berjamaah, bermajlis bersama hari ini karena Allah yang melapangkan itu. Diperhatikan ayat ini hadirin. Apa yang disampaikan oleh Allah? Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat hidayah, maka Allah akan luaskan hatinya untuk menerima Islam. Tapi sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu. Siapa yang Allah kehendaki tersesat. Ini hati-hati Pak, memahami kan Allah berkehendak si fulan sesat, si fulan kafir, si fulan maksiat. Enggak, bukan itu maknanya. Ayyudillahu itu punya makna mutawa'ah, sebab akibat. Kenapa si fulan tersesat? Kenapa si fulan kafir? Kenapa si fulan maksiat? Itu karena pilihan dirinya sendiri. Kemudian Allah biarkan dia tersesat. Dia memilih kafir, Allah biarkan kafir. Itu makna wa may yurid ayyudillahu, siapa yang menghendaki Allah menjadikannya tersesat. Hadirin, Allah mudah sekali. Apa yang Allah kehendaki, Allah biarkan dia dalam keadaan tersesat. Yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang jauh dari Allah, tidak mengenal Allah, tidak bersujud kepada Allah, Allah jadikan hatinya sempit, sesak, ka'annama yas'adu fis sama. Seolah-olah dia sedang naik ke langit. Ibu bapak semua, orang semakin tinggi ke langit, oksigen itu semakin banyak, semakin sedikit Pak. Semakin sedikit. Tahu dari mana Nabi SAW kalau semakin tinggi orang itu, dia akan tersesat Pak. Ini diantara kemukjizatan ayat ini, kata para ulama kontemporer. Nabi SAW menggambarkan orang yang jauh dari agama Allah, tidak mengenal Allah, dia tidak menikmati bersujud kepada Allah, hatinya sempit, sesak, harajan. Ada kata yang unik Pak, harajan. Jangankan kita, Umar bin Khattab, Bapak Ibu semua, ini pernah nanya tentang makna harajan. Umar bin Khattab gak paham Pak, harajan itu apa artinya? Akhirnya Umar bin Khattab tanya kepada para sahabat pun sama, gak ada yang paham. Umar bin Khattab kemudian bertanya kepada orang Arab gunung. Biasanya karena hadirin, orang Arab gunung itu bahasa Arabnya masih terjaga, masih asli hadirin. Makanya kemudian Umar bin Khattab tanyalah kepada orang Arab gunung, orang kampung. Kata Umar, tahu nggak kamu harajan artinya apa? Kata orang Arab gunung, apa ya katanya? Tapi kami, kata orang Arab gunung itu, kami sering menamakan. Ada satu pohon Pak, pohon itu terasing, tidak tersentuh oleh manusia, pohon itu tidak bermanfaat, pohon itu tidak bisa dimanfaatkan. Itulah dalam bahasa Arab, kata orang Arab gunung itu, kami sering menamakannya sebagai hurjah. Satu akar kata dengan harajan, hurjah. Umar ketika diberitahu seperti itu, saya sudah paham ayat ini. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Pak, dia jauh dari Allah, dia jauh dari agama, tidak mengenal Allah, seperti halnya satu pohon terasing. Dia tidak bermanfaat, tidak tersentuh manusia, tidak bisa dimanfaatkan, tidak punya makna apa-apa kehidupannya. Seperti Allah. Makanya Allah gambarkan
Orang yang dikehendaki tersesat, hatinya dhayiqan, sempit, harajan, sesak. Nah, yang ketiga, hadirin Bapak Ibu semua yang oleh Allah, di antara makna al-basit dan al-qabid, Allah bukan hanya meluaskan rezeki, Allah bukan hanya meluaskan hidayahnya, termasuk Allah yang meluaskan rahmat dan ampunannya untuk kita semua. Makanya di dalam hadis Nabi SAW menyampaikan, Innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail. Sungguh Allah membentangkan, meluaskan tangannya bil-laili, di malam hari, liyatuba musiun nahar, andai agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari, hadirin, bisa bertobat kepada Allah di malam harinya. Bapak Ibu semua, naudzubillah, andaikan siang ini kita berbuat dosa, Allah tunggu nanti malamnya kita bertobat kepada Allah. Atau sebaliknya, wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah meluaskan, membentangkan tangannya di siang hari, liyatuba musiul lail, agar orang-orang yang bermaksiat di malam hari Allah terima tobatnya. Siapa saja hadirin yang bermaksiat, berbuat dosa di malam tadi, Allah tunggu di pagi harinya agar dia bisa bertobat kepada Allah. Karena Allah lah Al-Basit yang meluaskan rahmat dan ampunannya kepada kita semua. Baik hadirin Bapak Ibu semua yang oleh Allah, dan ini diantara bahasan terpenting Pak. Seperti yang pernah kita bahas dari nama-nama dan sifat-sifat Allah sebelumnya, hadirin. Mempelajari Asmaul Husna itu tentunya bukan semata-mata kita faham makna Al-Alim, As-Sami, Al-Qabid, Al-Basit. Bagaimana cara kita mengamalkan Al-Qabid dan Al-Basit ini dalam kehidupan kita? Nah, ini kata Imam Al-Qurtubi Pak. Jadi para ulama sudah ratusan tahun yang lalu menyampaikan kepada kita bagaimana cara mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan kita. Nah, beliau menyampaikan, ini perkataan beliau yang agak panjang, Pak. Saya bacakan terjemahnya saja. Apa kata Imam Al-Qurtubi? Beliau pakar tafsir. Beliau mengatakan, maka wajib bagi setiap orang untuk meyakini bahwa tidak ada yang menggenggam, menyempitkan, melapangkan, meluaskan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, siapa saja yang dilapangkan hartanya, dilapangkan ilmunya, yang dilapangkan jasadnya, ketahuilah karena itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada Pak, orang yang beriman kepada Al-Basit kemudian angkuh karena hartanya, angkuh karena ilmunya, angkuh karena kehebatan, enggak akan ada, karena Allah yang meluaskan itu. Kemudian hadirin, dialah yang menggenggam segala sesuatu, melampangkannya. Dialah yang melapangkan hati, lisan, tangan, dan bahkan segala sebab di dunia ini. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, saya hari ini bisa menyampaikan sedikit yang Bapak Ibu semua fahami hadirin. Ya, mungkin ada faidah yang bisa diambil. Itu demi Allah, bukan karena kebaikan saya Pak, tapi karena Allah yang meluaskan lisan saya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang mengajarkan penjelasan, yang memberikan penjelasan itu. Ini saya sampaikan Pak, ini dunia perustadan Pak. Kadang-kali hadirin Bapak Ibu semua, ada orang tuh mendadak Pak, minta, Ustaz mohon maaf, saya ada acara 1 jam atau 2 jam lagi, ngedadak Ustaznya gak bisa, nelpon ke saya. Saya pun kan bingung Pak, saya sanggupi. Yang namanya mengisi kajian itu kan gak sembarang Pak, harus tahu apa tentang apa, materinya, persiapannya gak sebentar hadirin Bapak Ibu semua. Gak ditolong saya kasihan, ditolong pun nanti justru jadi bumerang, saya gak mau juga nanti misalnya apa yang disampaikan pun gak benar Pak, salah, kan ini beban amanah ilmu itu. Tapi ya tadi karena hadirin, saya pun akhirnya kan gak bisa nolak Pak, kasihan Pak kalau misalnya akhirnya saya niatkan menolong saja. Tapi Bapak Ibu semua, berapa kali kadang ada orang Pak mendadak meminta, saya niatkan ya Allah, saya tawakal kepada dirimu, materinya tentang apa tema, saya tawakal saja. Saya datang Bapak Ibu semua, sering kali saya rasakan sekali Allah mudahkan lisan saya untuk menjelaskan itu Pak. Ayatnya ke sini, hadisnya ke sini, maknanya ke sini, apa maksudnya, apa hikmahnya, hadirin, apa kisahnya. Allah mudahkan semuanya di dalam kepala itu, Allah mudahkan Pak, hadirin. Tapi berapa kali Ustaz nanti bulan depan mengisi kajiannya, saya siapkan materinya Pak. Saya siapkan materi dengan baik, saya baca karya para ulama. Tapi ketika saya jelaskan, jamaah gak paham Pak. Karena Allah yang meluaskan itu.
Allah yang memudahkan. Makanya sampai kapanpun hadirin, orang yang mengenal Allah Al-Basit, ini para penceramah tidak akan pernah hadirin bangga dengan pujian orang. Karena tahu bukan dia yang menghendaki, Pak, Allah. Dan dia pun tidak akan pernah kecewa dengan celaan orang, Pak. Karena Allah yang menggenggam itu. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, jika engkau diberikan kelapangan hati dalam ilmu, dalam ma'rifat, maka bentangkanlah karpetmu. Saya yang dimudahkan oleh Allah punya sedikit ilmu, Pak. Cara mengamalkan Al-Basit adalah saya senang membagikan ilmu ini kepada orang-orang yang senang dengan ilmu itu. Saya harus baik kepada murid-murid saya harus merangkul mereka, saya harus dengan senang hati, dengan penuh adab dan kasih sayang. Itu cara mengamalkan Al-Basit dalam ilmu. Siapa yang diberikan kelapangan tubuh, Bapak Ibu semua hari ini masih sehat, masih bisa berjalan ke masjid, maka gunakanlah jasadmu itu yang dibentangkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, yang membawamu kebahagiaan. Ya, dengan jasad ini, Bapak Ibu semua yang hari ini masih disehatkan, amalkan Al-Basit itu, gunakan jasad ini untuk bersujud beribadah kepada Allah. Termasuk siapa yang diberikan kelapangan dalam harta, kata Imam Al-Qurtubi, maka cara mengamalkan Al-Basit adalah ulurkan tangan kita, senang memberi, membantu orang lain, menolong, singkap tabir harta kita. Jangan sampai pelit, jangan tahan harta kita, nanti Allah yang akan menahan harta kita. Atau bahkan kata Imam Al-Qurtubi, kalau kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya jasad yang kuat, kata beliau, cukup lapangkan hati kita menerima hukum-hukum Allah. Lapangkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Karena untuk melakukan kebaikan itu sangatlah mudah sekali, hadirin. Ini ada satu syair, hadirin, mengatakan, Bunayya innal birra syai'un hayyinun. Wahai anakku, kebaikan itu adalah sesuatu yang sangat ringan sekali. Engkau gak punya harta, engkau gak punya ilmu, engkau gak punya jasad yang kuat. Wajhun tolikun walisanun layinun. Bapak Ibu semua setiap hari menampakkan wajah yang bahagia kepada saudara, kepada tetangga, hadirin. Lisan yang baik, yang santun, yang lembut, memuliakan, tidak merendahkan. Cukup dengan itu saja. Itu mengamalkan Al-Basit dalam wajah dan lisan kita, hadirin. Bapak Ibu semua yang oleh Allah, nah ini diantara makna Al-Basit Al-Qabi. Allah yang meluaskan rezeki kita dan Allah yang menggenggam itu. Maka siapa saja yang merasa hadir, Allah yang memudahkan segala urusan kita, amalkan Al-Basit itu dalam harta kita, hadirin, dalam jasad kita, dalam ilmu kita, dalam hal apapun, urusan-urusan yang Allah mudahkan untuk kita, agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin Bapak Ibu semua yang oleh Allah, hanya itu mungkin pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Ini diantara makna Al-Qabid dan Al-Basit. Ini sebenarnya ada bahasan sedikit lagi hari ini cara mengamalkan Al-Qabid. Nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang Al-Hakam, Al-Hakim, dan Al-Hakim. Nah ini ada 3 nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah yang maha menetapkan dan Allah maha bijaksana. Nah insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat hadirin Bapak Ibu semua dan jadi keberkahan untuk amal soleh kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.